Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas matematika. Hari ini kita akan kembali membahas tentang transformasi. Materi terakhir di transformasi yaitu tentang rotasi. Rotasi masuk ke macam-macam transformasi yang keempat, di mana sebagai berikut gambar dari rotasi. Masih ada perputaran. Maksudnya perputaran karena di sini menggunakan perputaran berarti karena berhubungan dengan perputaran berarti kita berhubungan dengan sudut. Nah, sudut yang digunakan di sini yaitu 90, 180, 270, dan 360. Rotasi atau perputaran adalah suatu titik atau bidang pada koordinat kartesius. Rotasi harus memiliki pusat acuan dan juga berupa berapa jauh rotasi akan dilakukan. Rotasi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan terhadap titik pusat S A, B. Sama kayak di dilatasi. Operasi rotasi dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, ini sama dengan si refleksi. Refleksi itu kan rumus ada 8. Rotasi pun sama. Cuman rotasi lebih banyak. Rotasi itu lebih banyak. Sama sih, sebenarnya lebih sedikit, tapi lebih agak ngejelimet. Jadi, kalau bisa dibilang, dari 4 macam transformasi, dari yang paling sulit ke paling mudah, yaitu rotasi, refleksi, dilatasi, dan translasi yang paling mudah. Ya. Kenapa refleksi itu sulit? Karena nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya refleksi lebih ringan daripada di dilatasi, karena dilatasi kita harus menghitung. Refleksi itu kita nggak banyak ngitung, cuman 2 yang dihitung. Cuman rumusnya banyak dan harus teliti ketika membaca rumus. Jadi ketika soal-soal yang saya berikan ke kalian, contoh-contoh rumus yang saya berikan ke kalian, itu berupa positif, berupa titik-titik positif, titik-titik di sumbu-sumbu positif. Nah, menghasilkan rumus yang sedemikian. Nah, jadi jangan sampai ketika titiknya negatif, kalian tetap menggunakan rumus yang itu. Jangan hafalkan rumusnya, tapi pahami rumusnya. Seperti contohnya, direfleksikan terhadap sumbu X, berarti X tetap, Y-nya berubah. Kan kalau direfleksikan terhadap sumbu X yang tadinya X, Y, menjadi X, negatif Y. Jangan hafalkan X, negatif Y-nya, tapi pahami. Oh, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Apa yang berubah? Tandanya yang berubah, posisinya tetap. Oke, sama halnya dengan refleksi, rotasi juga demikian. Jadi tadi seperti yang saya bilang, di rotasi itu berhubungan dengan sudut, yang dipakai sudut 90, 80, 270, dan 360. Jika dilihat di sini ada 2 macam titik pusat, yaitu titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Sekarang yang saya jelaskan yang pertama, yaitu terhadap titik pusat 0,0. Di sini ada titik O, 90 dan O, negatif 270. Kenapa? Dan karena di sini rumusnya menghasilkan bayangan yang sama. Oke, ini saya kasih nomor ya, biar gampang. Oke, yang pertama 90 derajat dan 270. Oke, catatan saya di sini. Yang pertama yaitu ingat sama kayak refleksi, P itu adalah posisi, T itu adalah tanda. Oke, nomor 1 posisinya ubah, tandanya Y-nya berubah. Ya, ingat ya. Depan jadi belakang, belakang jadi depan, tanda Y berubah. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. Nanti biar lebih jelas ke contoh soal aja. Yang kedua, negatif 90 dan 270. Sebenarnya lebih gampang kalian ingetnya ini aja. 90, 270, 180, 360 yang ini aja. Karena apa? Karena yang lebih muncul, yang lebih banyak sering muncul adalah ketika sudut-sudut positif. 90, 180, 270, dan 360. Kedua, negatif 90 derajat dan 270 sama posisinya berubah, tanda Y tetap, tanda X berubah. Kebalikannya dari positif 90 dan negatif 270. Selanjutnya yang ketiga terhadap 180. Nah,
Terhadap 180, posisi tetap, tanda ubah. Tandanya ubahnya gimana? Yang tadinya positif berubah jadi negatif, yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ini ingat ya, ini itu terhadap dari titiknya yang dua-duanya positif, ketika diubah jadi negatif. Yang terakhir terhadap 360. 360 berarti ya tetap nggak berubah. 360 berarti kan satu lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh ya kembali lagi. Coba kalian berputar sebesar 360. Berarti tetap di posisi itu juga. Selanjutnya rotasi titik pusat SA, B. Ini yang agak sulit, ini yang agak yang agak puyeng karena rumusnya lebih banyak daripada rumus dilatasi terhadap titik A, B ataupun terhadap garis refleksi terhadap garis X sama dengan ataupun Y sama dengan terhadap refleksi terhadap titik pusat A, B. Rotasi terhadap titik pusat S, A, B akan jarang saya gunakan, akan jarang saya keluarkan. Sekalinya keluar, yang akan saya keluarkan adalah yang terakhir, yaitu terhadap 180 derajat. Kenapa? Rumusnya gampang dihafal ya, 2A min X, 2B min Y. Berarti artinya X-aksennya itu adalah 2A min X, dan Y-aksennya adalah 2B min Y. Bukan berarti yang 90 dan 270 ya tidak kita pelajari tetap. 360 gimana Bu? Ya tetap di situ-situ juga sama kayak titik pusat 0,0. Kalau titik pusat SA, B terhadap 360 ya di situ-situ juga. Lanjut, langsung masuk ke contoh soal. Titik A berada pada koordinat min 4,5 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sebesar 90 dan sebesar 180. Tentukan bayangan titik tersebut. Oke, menentukan bayangan dari titik A terhadap 90 dan terhadap 180. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di titik pusatnya. Kita menggunakan titik pusat yang mana? Kalau kita menggunakan titik pusat titik pusat O 0,0 berarti ya udah kita pakainya yang ini. Diketahui dulu, yang kita tulis yang diketahui, X-nya sama dengan min 4, Y-nya sama dengan 5. Oke, sekarang titik A sebesar minus 4,5 kita rotasikan dengan sebesar 0,90 derajat menghasilkan A-aksen sebesar 90 derajat. 90 derajat positif ya. Kita lihat rumusnya yang mana? Oh, yang pertama, Bu. Apa rumusnya? Ubah posisi pakai rumus yang pertama. 90 derajat. Posisinya ubah, Y-nya ubah tanda. Ya, P-nya berubah, sumbu Y-nya juga berubah tanda. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah kita rubah dulu posisinya. Kita rubah posisi, berarti 4 jadi di belakang. Angkanya dulu yang kita ambil, tandanya belakangan. 4 di belakang, 5 di depan. Oke. Tadi apa katanya? Y-nya ubah tanda. Y-nya berarti yang tadinya positif berubah jadi negatif. Berarti Y yang tadinya positif 5 berubah jadi negatif 5. Terus X-nya tetap. Sumbu X tetap berarti yang tadinya sumbu X-nya negatif 4 ya tetap negatif 4. Ini tetap sama tandanya ya. Ini tandanya tidak lagi sama, ini tandanya sama. Oke, paham sampai sini? Itu ketika dirotasikan terhadap 90. Jika digambarkan bagaimana? Oke, titik A minus 4,5. Di mana minus 4,5? Oke, di sini minus 4,5. A minus 4,5. Rotasi itu positif 90. Ingat ya, rotasi itu berlawanan arah jarum jam geraknya. Berarti geraknya ke
kiri ya, geraknya itu ke kiri. Geraknya ke kiri berarti 90 derajat dari sini. Kalau kita putar berarti dia posisinya gimana? 90 derajat, berarti kita putar 90 derajat, berarti posisinya ada di kuadran 3. Di mana hasil bayangannya? Minus 5, minus 4. Ini dia hasil bayangannya. Ini dia aksennya. Kenapa? 90 derajat. 90 derajat hasil perputarannya. Oke, selanjutnya ketika diputar sebesar 180 dari masih titik A ya. Ini bukan rotasi 2 kali, tapi titik A dirotasikan sebesar 90 dan titik A dirotasikan terhadap 180. Sekarang titik A dirotasikan terhadap 180. Berarti rotasi O 180 derajat menghasilkan double aksen ya, karena untuk membedakan nanti. Oke, 180. Oke, 180 derajat berarti mana rumus yang kemana? Oh, rumus yang ketiga. Posisinya tetap, tandanya ubah. Posisi tetap, tanda ubah. Ya udah, posisinya tetap dulu. Berarti angkanya dulu ya, sama kayak tadi. Angkanya kita ambil 4 dan 5. Posisinya masih tetap. 4 di depan, 5 di belakang. Tandanya ubah. Tandanya berubah. Berarti yang tadinya yang tadinya negatif berubah jadi positif. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. Ini negatif ubah ke positif, ini positif ubah ke negatif. Oke, paham sampai sini? Kalau kita gambarkan, hasil bayangannya ada di 4,5. 4, negatif 5. X-nya positif, Y-nya negatif. Di mana X-nya positif 4, Y-nya negatif 5 di sini. Ini adalah A double aksen. Jadi 180 derajat kan terhadap titik pusat nih. Terhadap titik pusat berarti lawannya adalah di sini. Ya, oke, sampai sini paham? Ini terhadap titik pusat besarnya adalah 180 derajat. Kalau yang ini terhadap titik pusat besarnya, ini kan titik pusat nih. Kuningnya coba saya gambarkan ya. Yang ini terhadap titik pusat 90 derajat berarti arahnya adalah ke sini. Nih besarnya 90 derajat. Oke, sampai sini paham? Yang kedua, nah kalau yang tadi titik pusatnya ada, titik aslinya ada, yang ditanyakan adalah titik bayangannya. Sekarang kembalikannya, yang ada adalah titik bayangannya, ada besar sumbunya, yang ditanyakan adalah titik aslinya. Sudah, nggak masalah. Berarti yang diketahui dulu kita catat. Kita tuliskan angka-angka yang diketahui. X aksennya minus 4, Y aksennya minus 3. Besar sudutnya adalah 270 derajat. 270 berarti positif. 270 positif berarti kita pakainya yang ini. 270 positif pakai rumus nomor 2. Artinya posisi ubah tandanya Y tetap, X ubah tanda. Maka dari R, A, B di rotasi sebesar 270 menghasilkan R aksen minus 4, minus 3. Berarti hasil bayangannya tadi apa? Katanya posisinya diubah. Berarti kalau dari dari asli ke bayangan
Berarti posisi ubah kan? Posisi ubah ya udah sama, ini juga kita ubah. Berarti yang tadinya 4 di depan jadi 4 di belakang, yang tadinya 3 di belakang 3 jadi di depan. Y-nya tandanya tetap. Tanda Y tetap. Tanda Y tetap. Ini kan tadi awalnya adalah Y ya. Ini X. Oke. Y tandanya tetap, berarti ini negatif 4. X tandanya ubah, ya udah berarti jadi seperti ini. Sama aja. Y tandanya tetap, X tandanya ubah. Seperti itu, tinggal kita balik. Ini tinggal kita balik minus 4 minus 3 jadi 3, negatif 4. Kenapa 3? Ingat X-nya ubah tanda. Kenapa negatif 4 tetap? Ingat Y-nya tetap. Oke ya. Next. Jika M minus 5,16 didilatasikan dengan titik pusat S 2,3 dan sebesar 90 derajat, maka hasil bayangannya SA, B terhadap titik pusat SA, B. Nah, jika dibayangkan terhadap titik pusat SA, B. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua sebesar rumus jenis kedua sebesar 90 derajat, berarti kita pakai rumus nomor berapa? 90 derajat positif, berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Pertama, sebelumnya kita tulis dulu yang kita butuhkan. Diketahui X-nya sama dengan minus 5, Y-nya sama dengan 16, nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 3, besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka kita menggunakan, karena kita mau cari M aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu adalah A plus B min Y, dan Y aksennya adalah A min A plus B plus X. Oke, yang pertama kita cari adalah X aksennya dulu. X aksennya adalah A plus B min Y, maka kita masukin A-nya berapa? 2, B-nya berapa? 3, Y-nya adalah 16. Ingat 16, negatif ini adalah punyanya soal ya, punyanya rumus. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 16 berarti negatif 11. Berarti X aksennya adalah negatif 11. Y aksennya, rumusnya adalah min A plus B ditambah X. Berarti min, ingat min ini adalah punyanya rumus, A-nya adalah 2, ditambah B-nya adalah 3, ditambah X-nya adalah negatif 5. Punya utang 2 dibayar 3. Punya utang 2 bayar 3, berarti 1 dikurangin 5. Plus ketemu min. 1 kurang 5 negatif 4. Maka hasil M aksennya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksennya minus 11, Y aksennya adalah minus 4. Ini adalah hasilnya. Di sini paham ya, tinggal masukin angkanya aja. Yang penting dicatat rumusnya, dihafalkan. Selanjutnya, sama seperti halnya translasi, sama halnya seperti dilatasi dan refleksi. Ini sama, kita dilatasikan 2 kali. Kita dilatasikan sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya ambil yang mudah, yaitu terhadap titik pusat 0,0. Titik pusat 0,0 berarti kita tulis dulu yang kita butuhkan. Apa langsung aja deh. Langsung dulu deh dari M 2, negatif 4. Kita rotasikan terhadap 90 derajat. Ingat kuncinya kalau 90 derajat posisi ubah, tanda Y ubah, tanda X tetap. Oke, kuncinya. Oke, ini. 90 derajat dulu berarti M aksen jadinya apa tadi? Posisi ubah berarti 4 jadi di depan, 2 jadi di belakang. Y-nya ubah tanda. Y-nya yang tadinya negatif 4 berubah jadi positif nih. Yang tadinya negatif ubah jadi positif. X-nya tandanya tetap.
Oke, yang tadinya positif 2 tetap jadi positif. Ini tetap, ini ubah. Oke, jadinya 4,2. Dari M aksen dirotasikan kembali sebesar 360 derajat. Berarti jadi M double aksen. 360 derajat, posisi tetap, tanda juga tetap, dia nggak berubah. Nih, posisi tetap, tanda tetap, berarti ya udah. Kita rotasikan terhadap 360 si M aksen, bukan si M titik awal, tapi M aksen. Kita melanjutkan, misalnya kayak ekstafet, kayak kemarin saya bilang. Ekstafet kan nggak mungkin mulai lagi dari awal, tapi mulai dari melanjutkan dari sebelumnya. Oke, berarti 360 tetap, ya udah. Posisi tetap, tanda tetap, posisi 4,2, tanda plus. Ya udah, inilah hasilnya. Oke, mudah ya. Satu tahap lebih sulit, yaitu terhadap bidang. Jika terhadap bidang, sama, ini saya ngambilnya angka yang mudah, terhadap 90 dan titik pusat 0,0. Maka K itu 3,9, dirotasikan terhadap 90 derajat. Ingat, 90 derajat, posisi ubah, tanda Y-nya itu ubah, X-nya itu tetap. Oke, berarti K aksen, kan kita mau cari K aksen, L aksen, dan M aksen ya. Berarti K aksennya berapa? Tadi ingat, posisi ubah berarti dari depan belakang, dari belakang jadi depan, berarti 9,3. Y-nya ubah, ya berarti yang tadinya, ini Y-nya ya, ini Y-nya yang tadinya positif, berarti ubah negatif. X-nya tetap sama, yaitu yang tadinya positif, berubah jadi positif. Ini tetap, ini ubah. Oke, udah. Sekarang L, 3,3. Masih dirotasikan terhadap 90 derajat, masih sama, posisi ubah. Nah, ini kan angkanya kembar, sama-sama 33, ya udah, nggak kelihatan dia berubah posisinya. Terus tanda Y-nya ubah, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Ini keubah ya, di sini jadi negatif. Yang ini X-nya. Ini X-nya berarti yang tadinya positif tetap jadi positif karena ini tetap tidak berubah. Terakhir M 6,3 dirotasikan terhadap O 90 derajat, maka M aksen, posisi ubah, tanda Y-nya ubah, yang tadinya positif ubah jadi negatif. Ya, X-nya tetap. X-nya tetap, yaitu positif, tetap positif. Ini tetap. Oke, berarti K aksen itu minus 9,3, L aksen itu minus 3,3, dan M aksen itu minus 3,6. Oke, bisa dipahami ya, yang penting hafalkan rumus. Next, terakhir dari keseluruhan materi ini, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal-awal, bahwa tidak hanya masing-masing yang bisa dibayangkan lebih dari satu kali, seperti yang kemarin saya bilang, yang udah ditranslasi, kemudian ditranslasikan lagi, yang sudah didilatasi, kemudian didilatasi lagi. Tadi juga kita udah nyoba, seketika udah dirotasiin 90 derajat, terus kemudian dirotasikan lagi 360. Tidak hanya itu, tapi semuanya bisa kita gabungkan jadi satu. Contoh, sebuah titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu YX, dilanjutkan ditranslasi oleh T 3,-1, dan terakhir didilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan skala 1/2. Maka tentukan hasil bayangannya. Wow! Ini udah direfleksi, ditranslasi, kemudian didilatasi. Bu, kenapa nggak sekalian rotasi? Nggak usah. Udah maksimal 3.
maksimal 3. Ntar kalau ibu tambah rotasi nanti jadi ribet. Jadi kalian ngejelim pusing sendiri. Oke, saya lanjut. Ini berarti tahap pertama adalah dari si titik A, kita refleksikan dulu terhadap sumbu X. Oke. Ingat kunci, direfleksikan terhadap sumbu X, berarti rumus yang ini apa? Refleksi sumbu X, maka posisinya tetap, posisi tetap ya, posisi tetap, tanda X-nya tetap, Y-nya ubah. Oke, lanjut. Kita kerjakan dulu. Berarti suatu titik A, 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dari hasil bayangannya itu ditranslasikan terhadap 3, -1, menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kemudian didilatasi terhadap titik pusat 0 dengan skala 1/2 menghasilkan A triple aksen, X triple aksen, dan Y triple aksen. Sekarang yang kita cari adalah yang pertama dulu, A aksen dan Y aksennya dulu. Berarti cari A aksennya dulu. Cari A aksen menggunakan A 2,3 refleksi sumbu X menghasilkan A aksen. Apa kuncinya tadi? Posisi tetap berarti 2, 3 tetap. X tetap, tanda X, ini tanda ya, tanda X tetap. Tanda X tetap berarti yang tadinya positif tetap positif, ini tetap. Y-nya ubah, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Berarti A aksennya adalah 2,-3. Udah dapat? Lanjutnya. A double aksen. A double aksen berarti dari A aksen 2,-3 ditranslasikan terhadap 3 - 1. Bu, kenapa yang ditranslasikan dari A aksen bukannya si A 2,3? Kan tadi Ibu bilang, ekstafet. Ekstafet melanjutkan, meneruskan yang sebelumnya, bukan kembali lagi ke titik awal. Ya. Berarti yang kita translasikan, tadi rumus translasi apa? X tambah A, Y tambah B. Berarti di sini A double aksen ya. X aksen tambah A, Y aksen tambah B. Kenapa di sini jadinya X aksen tambah Y aksen? Karena ini kita mau cari yang double aksen. X aksennya adalah 2, ditambah A-nya adalah 3, Y aksennya adalah -3, ditambah B-nya adalah -1. Berarti A double aksen sama dengan 2 tambah 3, 5, punya utang 3, utang lagi 1, -4. Oke, dapat A double aksennya adalah 5,-3. Terakhir, didilatasi dengan skala setengah. Sebelumnya kita cari dulu, X double aksennya adalah 5, Y double aksennya adalah -4. Kita tuliskan dulu. Jadi yang terakhir adalah A triple aksen dari A aksen 5,-4 didilatasi dengan titik pusat O dengan skala 1/2. Rumusnya apa? KX, KY. A triple aksen K kalikan X double aksen, K kalikan Y double aksen. Berarti A triple aksen, K-nya berapa? K-nya setengah. Setengah kalikan X double aksennya 5, K-nya tadi setengah, Y double aksennya -4. Oke, kita hitung berarti A triple aksen, setengah kali 5, 5/2, 4 bagi 2, 4 bagi 2 minus 2. Berarti hasilnya adalah A triple aksen yaitu 5/2, -2.
Sampai sini paham ya? Ini akan saya munculkan satu soal ketika USBN. Oke, cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita bahas di grup Soulmate. Jangan lupa dicatat, dipahami, dan ulang-ulang berkali-kali tentang soal yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.